pemirsa, kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil sudah berada di NTB atau Nusa Tenggara Barat, provinsi yang terkenal dengan pariwisata, budaya, serta hasil alamnya. Nah, di NTB ini kita akan mengikuti berbagai kegiatan anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakatnya. Tetapi sebelumnya, kita lihat profil NTB berikut ini. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan Sunda Kecil dan termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi yang dijuluki Bumi Al-Quran ini terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Serta dihiasi lebih dari 200 pulau kecil yang terbentang di wilayah kelautan Nusa Tenggara Barat. Dan juga dilengkapi dengan khasanah budaya masyarakatnya yang menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata yang diperhitungkan dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 10 kabupaten atau kota, 116 kecamatan, dan 1.146 desa. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok, pulau yang dijuluki Pulau Seribu Masjid. Berdasarkan pemilu tahun 2014, Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya terdiri atas satu dapil, yang meliputi 10 kabupaten dan kota. Di antaranya, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, serta Kota Mataram. Dapil Nusa Tenggara Barat terdapat 546.278 TPS yang dipergunakan oleh pemilih tetap sebanyak 3.487.382 pemilih. Adapun perolehan suara untuk 10 kursi anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. Rahmat Hidayat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 62.987 suara. Muhammad Lutfi dari Partai Golongan Karya memperoleh 59.074 suara. Wilgo Zainar dari Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 55.192 suara. Syamsul Lutfi dari Partai Demokrat memperoleh 83.638 suara. Muhammad Syafruddin dari Partai Amanat Nasional memperoleh 62.292 suara. Helmi Faisal Zaini dari Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 69.542 suara. Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 125.083 suara. Erma Lena dari Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 49.314 suara. Kurtubi dari Partai Nasional Demokrat memperoleh 37.889 suara. Lalu Gede Syamsul Mujahidin dari Partai Hanura memperoleh 71.211 suara. Nah pemirsa, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan salah satu anggota DPR RI di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Siapakah anggota DPR RI tersebut? Kita saksikan setelah yang berikut ini. Nah, pemirsa Suara Dapil, sesampainya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Bapak Wilgo Zainar ke Kabupaten Lombok Utara. Perjalanan menuju ke sana
ini disuguhkan pemandangan sawah dan perbukitan yang begitu menyejukkan mata. Nah pemirsa Suara Dapil, kegiatan Bapak Wilgo Zainar di Dapil Nusa Tenggara Barat ini cukup padat. Salah satunya yaitu beliau mengunjungi Kabupaten Lombok Utara, yaitu di Desa Gondang. Beliau menyerap aspirasi masyarakat kelompok tani di sini dan juga memberikan bantuan berupa pompa air. Nah ini pemirsa, ini bantuannya, pompa airnya. Dan diharapkan pemirsa semoga dengan adanya bantuan ini masyarakat petani khususnya di Kabupaten Lombok Utara dapat lebih sejahtera lagi. Kali ini, Bapak Wilgo Zainar melakukan kunjungannya ke Desa Gangga, Kecamatan Gondang, Kabupaten Lombok Utara dalam rangka penyaluran bantuan dari Kementerian Pertanian kepada petani setempat. Saya tanya tadi padinya memang hitam, tidak, bulirnya tetap tapi isinya yang hitam. Nah hari ini kita akan mencoba menanam bersama. Yang kedua tentunya kita berharap Pak Hakama terus bukan hanya di tempat ini, mungkin di tempat yang lain bisa dikembangkan varietas baru. Dalam rangkaian kegiatan ini, Bapak Wilgo Zainar ikut terjun ke sawah untuk bersama-sama dengan masyarakat menanam padi varian baru, yaitu beras hitam. Di sela-sela kunjungannya ke Dapil, tidak lupa Bapak Wilgo Zainar juga melakukan kegiatan wajib ketika turun ke Dapil, yaitu menyerap aspirasi masyarakat di Desa Gondang. Yang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun adalah kami selaku pengurus kelompok tani, khususnya yaitu tani pangan maupun petani hortikultura, ada komisi Bapak Haji Wilgo Zainar yang terhormat. Jadi karena masalah pupuk ini khusus Kabupaten Lombok Utara. Ya, semoga bisa dimanfaatkan Pak. Ya, sini Pak. Dirawat. Coba, itu dari SP Sembaru. Segari masih mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Terima kasih Pak. Dengan adanya bantuan khususnya di bidang pertanian, diharapkan dapat mewujudkan Lombok Utara sebagai kawasan khusus pendukung swasembada pangan nasional. Dan tentunya masyarakat tani di Indonesia lebih sejahtera lagi. Kunjungan Bapak Wilgo Zainar ke Lombok Utara dilanjutkan dengan peninjauan ke Desa Organik dan Kampung Kakao bersama dengan Bapak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, di desa ini Bapak Wilgo Zainar meninjau potensi perkebunan dan peternakan setempat. Di Desa Genggelang ini, kopi dan kakaonya sudah teruji memiliki kualitas premium. Bahkan sudah banyak hasil yang diekspor. Dan di desa ini juga dekat dengan destinasi air terjun terkenal seperti air terjun Kertagangga. Maka dari itu di Kecamatan Genggang ini sedang dikembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agrowisata. Agrowisata merupakan aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau perkebunan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kedepannya, para wisatawan yang akan mengunjungi air terjun di Desa Genggelang ini akan disuguhkan hasil alam berupa kopi dan juga coklat asli dari tanah Lombok Utara. Selain hasil perkebunan yang melimpah, masyarakat di Desa Genggelang juga berternak sapi. Para peternak sapi tidak hanya memanfaatkan daging dan susu saja sebagai bahan makanan, tetapi juga memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas. Biogas bisa menjadi energi alternatif yang bersih dan ramah lingkungan. Tentunya bisa menghemat biaya juga. Semoga dengan perjuangan masyarakat Lombok Utara dan peran pemerintah serta anggota DPR RI, cita-cita besar Lombok Utara dapat terwujud. Setelah mengunjungi Kampung Kakao di Kecamatan Gangga,
Bapak Wilgo Zainar mengunjungi tempat wisata unggulan di Lombok Utara, yaitu Gili, sebutan untuk pulau-pulau kecil yang ada di sekeliling Pulau Lombok sebagai pulau utama. Dari sekian banyak pulau, ada 3 Gili di Lombok yang paling banyak dikunjungi para wisatawan, yaitu Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air. Nah, kali ini kita mengunjungi Gili Trawangan. Ya, Gili Trawangan ini adalah salah satu destinasi para wisata di Nusa Tenggara Barat, dan memang ini boleh dikatakan sebagai perkampungan dunia, yang mana Gili Trawangan ini satu pulau di Lombok Utara yang memang untuk para wisata mancanegara secara khusus. Mereka suka diving, kalau surfing tidak di sini. Dan juga karena ini adalah pulau, maka di situ sangat unik perlakuannya, bahwa di sana tidak boleh ada kendaraan bermotor, ya, karena tidak boleh ada polusi. Dan yang kedua, turis-turis sangat bebas menikmati suasana pantai, tentu dengan batas-batasan yang normal. Nah, yang kedua, Gili Trawangan ini merupakan salah satu pundi pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara, ya. Di sini kalau di kamarnya sekitar ada 2.000-an kamar, ya, dengan beberapa hotel dan kottage serta rumah-rumah yang dijadikan penginapan. Nah, artinya di sini para wisatanya juga berbasis ada juga berbasis keluarga. Artinya bahwa tidak semua hotel yang bertaraf internasional, tetapi juga keluarga biasa juga boleh memiliki, ya, tempat-tempat penginapan, guest house dan sebagainya. Kalau bicara infrastruktur, ini dalam pembenahan, dalam proses, ya. Salah satunya terkait dengan jetty, kemudian infrastruktur jalan dan pembuangan sampah, ya. Kemudian juga kalau di sini hujan, kadang-kadang juga becek, ya. Nah, jadi kebersihan agar timbul kenyamanan. Kalau infrastruktur listrik juga memang masih disuplai dari kabupaten, ya. Nah, di sini kendala juga masalah electricity, air bersih, ya, dan sampah. Nah, di sini perlu juga, ya, tempat pembuangan sampah yang dikelola sehingga juga suasana bisa bersih dan suasana nyaman untuk pengunjung. Gili Trawangan mempunyai pemandangan yang sangat menakjubkan dengan air laut biru yang jernih, ditambah pasirnya yang putih dan bersih. Kegiatan yang banyak dilakukan wisatawan di pulau-pulau ini tidak jauh dari aktivitas di dalam air seperti berenang, snorkeling, ataupun menyelam. Meskipun sudah menjadi salah satu tempat hiburan yang paling populer di Indonesia, Gili Trawangan tetap menjadi lokasi yang ramah akan hewan. Di pulau kecil ini juga terdapat tempat penangkaran penyu. Para wisatawan dapat menyaksikan anak-anak penyu melalui kolam kaca. Nah, pemirsa Suara Dapil, dari Lombok Utara, sekarang kita ke Lombok Tengah. Di sepanjang jalan, kami disuguhkan pemandangan pantai dan pegunungan yang sangat memanjakan mata. Tidak heran jika para turis betah untuk berlama-lama di sini. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mengikuti berbagai kegiatan Bapak Wilgo Zainar, yaitu pemberian bantuan pompa air kepada masyarakat Desa Gondang dan juga meninjau langsung potensi Desa Kakao dan juga mengunjungi potensi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Utara, yaitu Gili Trawangan. Nah, sesaat lagi pemirsa kita akan melihat kegiatan Bapak Wilgo Zainar, yaitu sosialisasi dan pemberian bantuan kredit usaha rakyat di Desa Pringgerate. Tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Bapak Wilgo Zainar bersama mitra kerjanya, yaitu OJK dan BNI. Dalam rangka sosialisasi dan pemberian bantuan kredit usaha rakyat atau KUR
di Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan tersebut berupa pemberian kredit atau pembiayaan, serta beberapa sarana dan prasarana. Bantuan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi, di antaranya pedagang di pasar, pembudidaya ikan, pembudidaya mina padi, serta peternak. Artinya bahwa kita harus percaya masyarakat kecil kita ini sesungguhnya juga orang-orang yang harus ditempatkan pada porsinya untuk bisa mendukung bergeraknya sektor perekonomian kita secara umum. Karena itulah kita berharap KUR ini bisa efektif, bisa berjalan lebih baik ke depan. Dan ini juga adalah hasil produksi coklat, ada beberapa varietas produksi lainnya, adalah juga produksi dari masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara. Kita manfaatkan momentum pariwisata di NTB ini, rakyat NTB menjadi tuan rumah di negerinya sendiri secara khusus. Ya, secara umumnya produk-produk ini bisa juga dijual ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. KUR itu kan intinya kan pemerataan ya, jadi rasanya memang pas sekali lah dengan program pemerintah, dengan komitmen pemerintah dan sebagainya. Termasuk tadi kita melihat juga adanya CSR dari BNI dan Askindo. Ini kan juga bentuk kepedulian perbankan kita kepada masyarakat gitu ya. OJK juga nanti mengharapkan ini dilakukan juga oleh bank-bank lain dengan event yang serupa supaya ini kesejahteraan masyarakat kita akan semakin terwujud secara cepat dengan aksi-aksi seperti ini. Itu. Setelah melalui kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan KUR, Bapak Wilgo Zainar dan mitra kerjanya meninjau lahan para pembudidaya ikan dan mina padi yang sudah menerima bantuan KUR. Bapak Wilgo juga terjun langsung bersama masyarakat menyebarkan bibit ikan di lahan petani. Kami akan terus mengembangkan sistem pembiayaan maupun pembinaan dengan sistem klaster-klaster ini. Yang sekarang ini ada mina padi, kemudian nanti ada ikan, kemudian kami di Sembalun ada klaster bawang putih dan kentang, ya. Kemudian nanti tempat lagi ada jagung. Nah, ini semuanya semata-mata untuk mempercepat masyarakat mendapat akses kepada perbankan khususnya KUR. Nah, keberadaan Pak Wilgo di sini sangat-sangat membantu kami, sekaligus OJK selaku regulator juga sangat membantu kami. Pak Wilgo memberikan arah, bahasanya bagaimana mengambil hati masyarakat akan lebih bagus. Sehingga di sini kita kawal bersama-sama program-program seperti ini bisa lancar, baik penyalurannya maupun pengembalian dan nanti untuk pengembangan pada petani-petani yang baru. Demikian, terima kasih. Pada kesempatan ini, tim Suara Dapil juga berbincang dengan salah satu pembudidaya ikan nila dan mina padi yang sudah menerima manfaat KUR. Bapak Lukman adalah salah satu penerima bantuan KUR yang sukses menjalankan budidaya ikannya. Dari yang hanya memiliki 1 kolam menjadi 10 kolam dengan penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Ya, setelah ada KUR, ada tambahan modal untuk usaha lebih banyak, kolamnya kita bikin kolam lebih banyak. Artinya juga bisa kita untuk kerjasama dengan petani yang punya kolam tapi kita punya modal, kebetulan kita dapat dari KUR. Nah, itu kita pakai bagi hasil sama yang punya kolam. Kita belikan bibit, kita belikan pakan, dia cuma nebar ikan saja, nebar pakan. Setelah hasilnya besok kita bagi 2. Hasilnya misalnya dapat 10 juta, kita sama-sama 5 juta. Setelah dipotong biaya, setelah dipotong modalnya. Ya, sangat membantu sekali dari segi modal, bisa kita berdiri, kita bisa usaha lagi, bisa untuk beli pakan, tambahan modal untuk beli pakan, untuk bikin kolam lagi. Ya, KUR ini sangat membantu untuk masyarakat, kalau bisa pengusulannya supaya agak dipermudah. Artinya bisa tidak pakai agunan, artinya atau penambahan untuk pelapornya.
Ya Pak Wilgo, dari rangkaian acara yang sudah kita lewati bersama-sama nih Pak Wilgo, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak itu merasa lelah nggak sih sebenarnya? Saya sangat menikmati Mbak Dia, ya, suasana bisa bertemu dengan masyarakat bersama rakyat dan tokoh-tokoh. Karena bagaimanapun sebagai wakil rakyat tentu kita harus lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan rakyat, karena rakyat membutuhkan sesuatu hal yang mungkin mereka tidak bisa menyelesaikan atau mengakses sendiri, maka disitulah peran kita. Oh nih Bapak, kemudian Pak, saya penasaran nih, kan NTB ini terdiri dari nggak cuma hanya Lombok dan juga Sumbawa, tetapi juga pulau-pulau kecil. Dan bagaimana sih Bapak bisa mengakses semuanya itu biar merata gitu Pak? Kami selalu membuat satu program, karena beberapa program dari DPR sendiri kan banyak, baik program kunjungan dapil, sosialisasi 4 pilar, reses dan sebagainya. Kita mencoba mendistribusikan waktu dan lokasi sesuai dengan porsinya, ya. Jadi setiap kunjungan berbeda event, berbeda lokasinya. Berarti itu sudah ada timnya juga ya Pak ya untuk memetakan daerah-daerah tersebut? Kita punya tenaga ahli ditempatkan di dapil itu 3 orang, yang mereka lah yang mengatur jadwal. Seperti itu. Nah dari kegiatan-kegiatan kemarin nih Pak, Bapak kan ke Kecamatan Gangga. Nah ternyata di sana ditemukan banyak potensi petani-petani di sana, yaitu tumbuhan kakao dan juga kopi dan lain sebagainya. Nah itu kan pastikan mereka butuh untuk seperti semacam bantuan kur atau sebagainya. Itu Bapak untuk kedepannya apa yang akan Bapak berikan kepada mereka? Ya, jadi sebagaimana juga diharapkan oleh pemerintah bahwa one village one product, ya. Dan di NTB ini sangat luar biasa varian produknya. Nah, salah satunya kemarin di Kecamatan Gangke, Desa Genggelang, yang mana kopi dan coklat akan dijadikan satu ikon, ya, satu ikon, bukan hanya tumbuhan dan hasil buahnya, tetapi juga sampai pada industri pengolahannya dari sisi agroindustrinya. Nah, tentu mereka sudah menyampaikan persoalannya adalah satu terkait dengan modal kerja. Yang kedua terkait dengan pengolahan, dan yang ketiga terkait dengan pemasaran. Nah, kita ambil perannya di sana Mbak Dia. Yang pertama dari sisi permodalan kita coba mendekatkan mereka, mengasahkan mereka kepada perbankan. Dan alhamdulillah tadi juga sudah dapat respon yang positif, yang mana untuk produknya nanti akan dicoba, ya, bantu dari sisi pengolahannya, peralatan pengolahannya, dan kemudian pembiayaannya. Dan yang kedua dari pemasaran kita coba juga linkage dengan pemerintah daerah agar produk lokal ini bisa mensuplai kebutuhan daripada perhotelan, restoran yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Artinya local product harus dimanfaatkan untuk menunjang daripada industri pariwisata kita. Tapi yang terpenting local product ini bisa dijadikan barang kebutuhan industri pariwisata kita. Petani kita bisa meningkatkan kualitasnya, dan perbankan bisa mendapatkan manfaat daripada perekonomian. Tapi tentunya perbankan harus tampil di depan. Dan tentunya masyarakat Indonesia juga harus mencintai produk dalam negeri sendiri ya Pak. Ya. Kalau untuk pembangunan sendiri yang lebih difokuskan itu sebenarnya pembangunan masyarakatnya atau infrastruktur sih Pak yang harus diutamakan? Tentu kalau kita bicara mana lebih dulu telur atau ayam, semuanya penting. Tetapi membangun karakter masyarakat kita juga menjadi lebih utama lah. Kalau masyarakatnya mau berusaha, mau bertani, kemudian juga mau masuk ke sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan sebagainya, maka otomatis ya serapan tenaga kerja lokal ini bisa lebih besar lagi. Nah, yang kedua infrastruktur dasar dari sisi pariwisata kita dalam proses pembenahan ya. Kemarin pun kita lihat bersama di Gili Terawangan itu akses jeti itu masih kurang memadai. Kemudian dari sisi jalan ring road yang mengitari di sana juga masih belum. Sistem drainase ketika ada hujan pasti ada air yang tergenang kalaupun tidak banjir. Nah, yang ketiga TPA tempat pembuangan akhir sampah di sana saya lihat belum. Dan yang lainnya terkait dengan electricity dan air bersih. Nah, ini infrastruktur dasar yang menjadi prasyarat untuk bisa kita menggalakkan sektor pariwisata. Manusianya, infrastrukturnya, tambah promosi, insya Allah apa yang dimaksud dengan NTB sebagai salah satu ikon pariwisata NTB, salah satu ikon pariwisata nasional,
itu bisa tercapai. Amin Pak, dengan kerjasama antara anggota DPR dan juga pemerintah dan juga kita semua masyarakat tentunya bisa memajukan Indonesia ini lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Wilgo atas waktunya. Ya Bapak maaf ya merepotkan teman-teman kami melewatkan lain kali main lagi ya Pak. Ya demikian pemirsa perbincangan kami dengan Bapak Wilgo Zainar di Dapil NTB. Sampai jumpa di Suara Dapil berikutnya.